Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Segala puja puji syukur, hormat kemuliaan Tuhan Doakan nyata tangan daripada Allah. Pada pagi hari Tuhan, kami belajar firman kebenaran Tuhan, menginginkan naungan tangan jamahan daripada Allah melalui bimbingan Roh Kudus daripada Tuhan, roh hikmat pengertian pengajaran daripada Yesus mengajari kami. Dan barang siapa nantinya Tuhan nonton video ini, bagi kami seluruh mak Kristus serada di mana berada, jamahan hikmat mula terjadi menjamah kami. Kuatkanlah kami menghadapi segala sesuatu yang terjadi saat ini, sebab segala kehidupan kami serahkan di tangan daripada Yesus Kristus. Oleh kuasa-Mu Bapa yang menghikmati kami, ajari kami menjadi pelaku firman Tuhan, juga menjadi pelaku, juga melakukan hal prakteknya kepada Tuhan, menyembah Engkau, memuji, memuliakan, mengagungkan nama Yesus Kristus. Bahkan negara ini Tuhan, pulihkan semuanya seturut kehendak rencana daripada Allah. Kami berdoa percaya hanya dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan aku berdoa. Hikmati kami semua. Haleluya Roh Kudus, yang baik. Haleluya. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus yang seiman, sepadan, dan yang percaya kepada Yesus Kristus, di mana firman ini kita buat di channel kita YouTube Jurnal Polisi Online, di mana firman ini mari kita belajar, mari kita cermati, mari kita matangi. Jadilah kita pelaku firman Tuhan dan belajarlah melakukan hal praktiknya kepada Tuhan. Datang berseru berserah kepada Tuhan dan mengucap syukur segala lawatan penyertaan tangannya bagi kita semua. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, di mana firman ini kita buat tidak ada kepentingan pribadi, bagaimana menjadi kepentingan kita bersama, supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan, juga sanggup melakukan hal prakteknya kepada Tuhan, sehingga berkat karunia daripada Allah yang akan menyelimuti kita, menguatkan kita menghadapi suasana dunia ini semakin sifat terjangnya semakin tinggi, untuk perbuatan-perbuatan kuasa kegelapan roh iblis yang ingin memisahkan kita dari jalan kebenaran Tuhan. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, barang siapa yang menonton video ini sehingga kita diberkati dan diselimuti oleh Tuhan, dijaga Tuhan, diawasi Tuhan, diingatkan Tuhan, sehingga kita menjadi benar-benar pelaku firman Tuhan dan menjadi anak-anak Allah atas panggilannya bagi kita semua. Mari saudara-saudariku dalam nama Yesus Kristus, mari kita buka kitab kita supaya kita belajar bersama, di mana kita tak sudah berdua duluan, mengundang kuasa Roh Kudus mengajari dan menghikmati kita. Bahkan kita semua akan dihikmati Tuhan, supaya kita mampu menghadapi gejolak apapun yang terjadi saat ini. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita buka kitab kita 1 Korintus 7, 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 17, sesuai dengan Roh Kudus nantinya saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Tuhan atau dipanggil Allah, di mana berikut ini mengingatkan kita melalui firman-Nya. Tujuan ranah firman ini supaya kita tetap bertahan tentang mengikuti di dalam roh dan kebenaran Allah, supaya kita semakin kuat tujuan daripada Tuhan. Tentu kita apa yang kita lakukan di dalam Tuhan. Jadilah kita menjadi pelaku firman Allah, bukan hanya pendengar. Mari kita belajar di dalam prakteknya kepada Tuhan, pribadi lepas pribadi,
berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur segala lawatan penyertaan tangan daripada Allah. Ayat 17 mengatakan, selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, di mana kita yang percaya kepada Yesus Kristus, marilah kita belajar bertahan mengikuti di dalam hal kebenaran Tuhan, bahwa Tuhan telah menetapkan domba-dombanya, jemaatnya, yang akan penyertaan pertolongan tangannya kepada kita. Dia akan memberkati kita. Rana daripada firman ini mengingatkan kita supaya tetap datang kepada Tuhan, belajar berdoa di rumah, belajar firman kebenaran Tuhan, datang beribadah gereja hari Minggu ibadah raya, datang ibadah kebaktian malam sesuai dengan program saudara-saudariku struktural gereja Anda dimanapun berada. Apalagi suasana saat ini kita menghadapi dunia ini semakin mengguncangkan iman kita. Kuasa kegelapan semakin menyerang kita. Kuasa iblis semakin ingin melingkupi kita, yang ingin memisahkan kita dari kebenaran Tuhan. Mereka yang ingin membawa kita ke jurang maut, kematian oleh karena dosa, supaya kita bersama-sama mereka itu nanti di api neraka atas kelak penghakiman Allah yang terakhir, pengadilan yang terakhir. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita, hiduplah dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Kita ini semua domba-domba Allah, kita ini semua jemaat Tuhan. Rana firman ini, mari kita semakin tekun kepada Tuhan. Tuhan memberikan waktu segalanya. Ada waktu kita Tuhan berikan mencari berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Ada waktu Tuhan berikan waktu kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur, bersujud, berteduh di hadapan Allah. Oleh sebab itu saudara-saudariku yang seiman, sekasih, sepadan, seiman dan yang percaya kepada Yesus Kristus, saat ini kita diajak bersama-sama belajar demi belajar ikut kebenaran Allah, supaya kita mampu menghadapi suasana guncangan apapun, dapat berjalan dalam penguasaan diri sekalipun berjalan secara pelan-pelan. Sekalipun tidak mudah, saudaraku, memang tidak mudah, sulit. Justru karena itu Tuhan mengingatkan kita supaya kita sanggup berjalan bersama Yesus Kristus, supaya kita tetap berseru, berserah, menyerahkan segala kehidupan di tangan daripada Allah dan mengucap syukur. Sebab Tuhan Allah akan menghakimi manusia yang hidup dan yang mati di kelak kemudian. Apakah kita menjadi penghuni neraka atau penghuni surgawi? Kalau kita mengikuti di dalam kebenaran Tuhan, berjalan demi berjalan, sehingga kita dapat menempuh keberhasilan, memperoleh keselamatan di kelak kemudian, yaitu surgawi. Kalau kita mengikuti sifat-sifat duniawi, goda-godaan iblis, maka kita menjadi penghuni neraka yang selama-lamanya. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, jangan kita sepele, saudara-saudaraku. Susah senangnya kita di dunia ini, dalam kehidupan,
lebih berat lagi nanti di kala penghakiman daripada Allah. Kalau kita menjadi penghuni neraka atas pengadilan daripada Tuhan, kehidupan kita sengsara benaran sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita, mari belajar benar-benar kepada Tuhan, supaya kita dapat memperoleh keselamatan, yaitu surgawi, kehidupan selama-lamanya, yang tidak ada lagi derayan air mata di sana, tidak ada lagi kesusahan di sana, yang menjadi senang segalanya yang Tuhan berikan, cukupkan yang sesuai seturut kehendak rencana daripada Allah nantinya, saudara-saudariku. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, ayat ini mengingatkan kita, terutama bagi seluruh jemaat domba-domba Allah, hamba pelayan Tuhan, sama kita semua diingatkan. Kemungkinan saudara-saudariku terkadang memang itu berat. Memang. Kalau secara badani lahiriah dan kepintaran kita tidak sanggup menghadapi bujuk rayuan kegelapan, tipu daya iblis, tipu dosa, secara badani lahiriah kita tidak sanggup menghadapi itu, saudara-saudariku. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita supaya benar-benar datang kepada Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan, belajarlah menjadi melakukan prakteknya kepada Tuhan. Mari keluarga, istri kita, anak-anak kita bawa di dalam kebenaran Tuhan, supaya Tuhan sanggup memberikan keselamatan kepada kita dalam penghakimannya. Di dalam kehidupan kita berikan waktu kesempatan kepada Tuhan. Kalau sudah Tuhan memisahkan tubuh kita dengan roh pernapasan kita, tidak ada lagi waktu, saudara-saudariku. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, banyak orang Kristen berkata, saya orang Kristen, saya pengikut Yesus. Benar. Apakah saudara-saudari itu sudah bisa menjadi jaminan kita masuk ke surga karena kita mengikuti Yesus? Kalau kita tidak mau mengikuti pernyataan-pernyataan firman Tuhan, apakah kita sudah bisa itu menjadi jaminan masuk ke surga oleh rencana daripada Allah? Kalau tidak kita sanggup menjadi pelaku firman Tuhan dan tidak sanggup melakukan prakteknya, saya rasa tidak, saudara-saudari. Oleh sebab itu saudara kasih di dalam nama Yesus, seiman sepadan dengan saya, ini pada khususnya umat Kristiani Nasrani dimanapun berada, khotbah firman ini kita buat di channel YouTube kita, Jurnal Polisi Online. Tidak ada kepentingan pribadi saya. Bagaimana kita kepentingan bersama kepada Tuhan. Saudara-saudariku dimanapun berada, mari kita berikan kesempatan kepada Tuhan. Mari berdoa kepada Tuhan. Datang ibadah raya ke gereja, berikan waktu, saudara-saudariku. Berikan waktu belajar mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa. Berikan waktu belajar firman kebenaran Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, belajar firman Tuhan. Undang kuasa Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Jangan kita menganggap dirinya bahwa kita sudah pengikut Yesus, seorang Kristen terus masuk surga. Kalau tidak mau mengikuti pernyataan-pernyataan perkataan Allah di dalam roh dan kebenaran. Tentu bagaimana kita punya cara datang bersujud berseru kepada Tuhan. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, maka dikatakan selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan di dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Inilah kutetapkan yang kuberikan kepada semua jemaat. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, mari belajar kepada Tuhan. Mungkin terkadang kita bingung. Saya tetap berusaha memang di dalam Tuhan ini, tetapi terkadang banyak goncangan, banyak hambatan. Terkadang sepertinya tidak ada jawaban. Benar, terkadang itu kita hadapi. Tetapi bagaimana punya cara kita supaya mampu,
supaya Tuhan benar-benar menolong kita atas permohonan doa dan ibadah kita kepada Tuhan. Percayakan kuasa Roh Kudus yang ada menolong kita. Belajar berdoa, percayakan Roh Kudus. Belajar firman Tuhan, percayakan Roh Kudus. Ibadah raya di gereja, ibadah kebaktian malam, percayakan Roh Kudus yang membimbing kita, yang mendewasakan kita, yang menguatkan kita, yaitu Roh penghibur daripada Allah, kuasa Tuhan yang menguatkan kita, yang mendewasakan kita. Memang secara badani lahiriah memang kita tidak sanggup. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita semua, bagi anak-anaknya, bagi yang percaya kepada Yesus, supaya kita kuat, maka belajar dalam firman kebenaran, berdoa kepada Tuhan, undang kuasa Roh Kudus daripada Yesus Kristus. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, jangan lalai ya saudara. Di mana menjelang hari-hari dunia, semakin hari-hari terakhir, semakin banyak yang kita hadapi tantangan. Kuasa kegelapan, tipu daya dosa semakin mengganas. Sebab kuasa iblis tidak menginginkan kita mengikuti daripada kebenaran Allah, mengguncangkan jiwa dan pemikiran kita supaya kita terpisah daripada Tuhan, supaya kita jatuh dalam dosa, maut kematian oleh karena dosa, bersama mereka di kelak penghakiman pengadilan terakhir oleh Tuhan Allah. Puji Tuhan, firman ini mengingatkan kita benar-benar saudaraku, mari benar-benar belajar. Mari membuka hati, mari menundukkan diri kepada Tuhan. Mari mengucap syukur segala lawatan penyertaannya. Bukan Tuhan perintahkan kita kepada Tuhan tiap menit, tiap detik belajar firman kebenaran, tidak. Tuhan berikan waktu. Ada waktu mencari berkat-Nya, menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Ada waktu Tuhan berikan waktu datang menundukkan diri. Contoh malam kita diberikan istirahat. Mari kesempatan waktu belajar firman kebenaran Tuhan. Mari waktu berikan doa kepada Tuhan. Waktu berdoa kepada Tuhan sudah jago 5 menit. Bukan menjadi mengganggu di dalam aktivitas pekerjaan kita. Mari sebelum berangkat berdoa kepada Tuhan, supaya kita dilawat atas segala penyertaan, sehingga goda-godaan kuasa kegelapan tidak sanggup menggoda kita. Di saat kita memohon pertolongan daripada Tuhan oleh ilahinya, maka Tuhan Allah tetap menetapkan Roh Kudus untuk menjaga melawat kita, supaya tidak terjadi goda-godaan dunia ini yang tidak kehendak rencana daripada Yesus Kristus. Mari belajar penguasaan diri. Sekalipun itu berat, memang berat saudara-saudariku, tidak mudah. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, menyerahkan, maka Tuhan Allah mengutus kuasa Roh Kudus-Nya kepada kita, saudara-saudariku. Dan mari kita selalu mengingatkan, mengucap syukur berbentuk segala hal apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan Allah tidak pernah membiarkan umat-umatnya. Kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata, marilah kita percayakan kuasa Roh Kudus yang ada Tuhan utus dalam tubuh kita. Kenapa firman Tuhan mengingatkan? Tubuh kita ini ialah bukan menjadi milik kita sendiri, melainkan bait Allah. Ada Roh Kudus yang menetap Tuhan berikan di tubuh kita. Kita hanya melakukan percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa firman Tuhan berkata, saudara-saudariku, mari kita buka firman Tuhan lagi, saudara-saudariku, supaya kita mengerti apa karya tangan Allah, apa pekerjaan Tuhan. Dia utus Roh Kudus-Nya yang menolong kita. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat 15, 16 dan 17. Berikutnya Yesus menjanjikan penghibur. Yesus menjanjikan penghibur yang menolong kita.
Ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, akan diam di dalam kamu. Di mana firman ini mengatakan kepada kita, di mana Bapa Surgawi Yesus Kristus yang percaya benar-benar kita kepada Dia, yang berseru menyandarkan kehidupan kepada Tuhan, Tuhan akan mengutus Roh penghibur yang dikatakan Roh Kudus, yang menguatkan kita menghadapi di dalam dunia ini, yang begitu ganasnya kuasa kegelapan yang ingin memisahkan kita dari jalan kebenaran Tuhan, yang membawa maut kematian ke jurang maut kematian oleh karena dosa, yang akan menjadi penghuni neraka, rencana-rencana kuasa kegelapan yang ingin memisahkan kita dari kebenaran Tuhan. Sebab itu Tuhan mengingatkan umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus, Dia akan mengutus Roh penghibur di dalam roh dan kebenaran Allah yang menguatkan kita. Maka firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita itu bukan hanya milik kita sendiri, baik daripada Allah yang berkenan Roh Kudus di tubuh kita yang Tuhan utus. Maka kita berdoa kepada Tuhan, undang kuasa Roh Kudus, percayakan Roh Kudus membimbing mendewasakan kita, supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, inilah saudaraku di dalam nama Yesus Kristus saat ini. Maka firman Tuhan berkata, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima. Di dalam Roh Kudus banyak manusia dunia tidak mengerti. Banyak nggak mengerti karena belum benar-benar memahami kebenaran Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, mari belajar di dalam kebenaran Allah, dengan nama Roh Kudus membimbing dan mendewasakan kita, supaya kita benar-benar datang kepada Tuhan, sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari percayakan diri kita kepada Tuhan, supaya Tuhan benar-benar menolong kita, menopang kita. Percayalah saudaraku dalam nama Yesus Kristus, kekuatan kita di dalam dunia ini belajar mengejar kebenaran Tuhan. Mari percayakan Roh Kudus datang menyembah Tuhan. Itulah yang Tuhan utus bagi kita, sehingga kuat dan mampu berjalan di jalan kebenaran daripada Allah. Saudara kekasihku di dalam nama Yesus Kristus, mari menaati firman Allah. Mari membuka hati kepada Tuhan. Percayalah saudara, kehidupan kita bukan hanya di bawah kolong langit dan di atas bumi. Masih ada kehidupan kita di kelak kemudian, di kelak penghakiman yang terakhir, yang hidup dan yang mati Tuhan hakimi. Jangan kita salah, hanya kita taunya ingin hidup di dunia ini, senang atau tidak. Tidak. Masih ada kehidupan kita yang 1000 tahun, yang tidak ada lagi tetesan air mata, tidak ada lagi kesusahan di sana. Akan Tuhan ubah kita menjadi sebuah makhluk surgawi. Bukan seperti kita lagi secara badani lahirnya di dunia ini, tidak. Tuhan akan mengubah roh kita. Tuhan akan mengubah kita menjadi makhluk surgawi. Di dalam kelak penghakiman yang terakhir Tuhan berikan nanti, ada 2 perihal manusia yang Tuhan ubah. Apakah menjadi makhluk penghuni neraka atau menjadi makhluk penghuni surgawi?
Jangan kita salah memahami. Ya saudara-saudariku, Tuhan mengingatkan itu kepada kita. Jangan kita pikir nanti hanya hidup di dunia ini yang kita rasakan. Belum, saudara-saudara. Ada lagi kehidupan yang 1000 tahun. Rata gigi tidak ada lagi di sana. Tetesan air mata tidak ada lagi di sana. Derayan kesusahan tidak ada lagi di sana. Kalau kita memperoleh surgawi, maka Tuhan memberikan kehidupan kita saat ini. Mari kita kejar kerajaan Tuhan. Walaupun secara pelan-pelan, walaupun secara susah, sulit memang saudaraku. Kalau kita lemah. Tapi kalau kita lemah, ya memang sulit. Tapi kalau kita belajar demi belajar kebenaran Tuhan, datang beribadah di gereja raya, ibadah raya, datang kebaktian malam, datang belajar berdoa kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, berdoa, Tuhan, aku ingin belajar firman kebenaran-Mu, aku berdoa, utuslah Roh Kudus-Mu, membimbing aku. Kuasailah aku dengan kuasa hikmat, pengertian, pengajaran daripada Tuhan. Aku ini ingin mengejar kerajaan surga yang Tuhan janjikan bagi saya. Engkau yang tahu Bapa tantanganku di dunia ini. Tapi aku yakin bersama Yesus di dalam hidupku, dalam naungan doaku. Sehingga Tuhan memberikan hikmat pengajaran bagi kita. Dapat kita memiliki sebuah talenta hikmat luar biasa daripada Allah. Dapat kita memperoleh karunia daripada Tuhan. Sehingga kita sanggup menjadi pelaku firman Tuhan. Mampu melakukan hal prakteknya kepada Yesus. Sehingga kita mengerti kehendak rencana daripada Allah. Dan mengerti kepada sesama manusia saling memaafkan. Saling mengingatkan di dalam kebenaran Tuhan. Saling mendoakan, saling mensupport. Inilah yang Tuhan kehendaki daripada kita. Kalau kita sudah mengerti di dalam kebenaran Tuhan, pasti kita mengerti kepada sesama. Maka belajar kita rendah hati kepada Tuhan. Belajar rendah hati kepada sesama. Yang Tuhan inginkan di dalam keimanan dengan naungan Roh Kudus di dalam kebenaran. Di perbuatan. Di perbuatan, di prakteknya. Dan tidak hanya kata-katanya. Maka dikatakan saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Pengertiannya ialah kita dalam naungan doakan, kita panggil Bapa di dalam surga. Kita berdoa kan memanggil Bapa. Kita langsung meminta kepada Bapa. Sehingga Bapa memberikan utusan Roh Kudus-Nya kepada kita. Di mana pada Tuhan Yesus dulu di dalam dunia ini, yang berbentuk seperti kita manusia, tetapi perbedaan oleh keajaiban dan mujizat dalam kelahirannya. Dia memberikan contoh kepada dunia ini, supaya kita mengerti umat-umat manusia ini menyembah Tuhan. Setelah dia berangkat ke dalam surga yang telah menebus dosa-dosa kita, tentu firman Tuhan berkata, apa dalam doa Bapa kami yang di dalam surga. Maka di dalam naungan doa itu, saudara-saudara itu, selalulah ingat dalam doa kita, Bapa. Bapa. Bapa kami yang baik, Allah yang kami sembah, Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kami. Naungi kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu. Sebab Bapa manusia adalah Allah sendiri. Kita kan dianugerahi. Bapa kita sebenarnya ya Tuhan. Dengan adanya Tuhan mempersatukan satu tubuh perempuan dengan laki-laki dengan kehendak Tuhan, yang akan berketurunan, yang telah Tuhan berikan pernyataan kepada Nabi Abraham.
Tuhan mempersatukan suami istri. Kan karena Tuhan anugerahi, sehingga mempunyai keturunan. Ya, ingin dapat mengkuasai dunia ini di jalan kebenaran Allah. Sebenarnya Bapak kita yang asli, Bapak kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka dia berhak. Mau kita ingin dijemput, boleh. Mau ingin kita diperpanjang umur, tergantung dia. Maka Tuhan selalu mengingatkan Bapa kita dalam surga, selalu berseru kepada aku. Akulah Bapa yang sebenarnya, kata Tuhan. Maka dikatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, yaitu Yesus Kristus. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Maka Tuhan mengingatkan kita, dia memberikan, menjanjikan roh penghibur di dalam roh kebenaran, yaitu Roh Kudus daripada Yesus, oleh keilahian, keajaiban, mujizat yang nyata daripada Tuhan, yang mengingatkan kita, dia akan menolong kita atas permohonan doa dan ibadah kita dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan Tuhan. Marilah kita menjadi anak-anak daripada Allah. Maka dikatakan, saudaraku, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu, akan diam di dalam kamu. Bagi orang yang belum mengenal kebenaran Tuhan yang sebenarnya, memang sulit ini mengerti di dunia ini. Tetapi karena kita percaya ada Roh Kudus daripada Allah, sehingga kita mengerti, yaitu Roh Allah sendiri yang menolong di tubuh kita, yang dikatakan roh kebenaran, roh penghibur, yang dikatakan Roh Kudus daripada Allah. Maka firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita adalah bukan hanya milik kita sendiri, melainkan milik daripada Allah, baik daripada Tuhan, yang Tuhan berikan di dalam jiwa pemikiran kita, yaitu Roh Kudus, untuk memberikan kekuatan kita di jalan kebenaran daripada Bapa Surgawi, untuk menghadapi kuasa-kuasa tipu daya iblis, tipu dosa, tipu muslihat yang ingin memisahkan kita dari jalan kebenaran Tuhan. Maka saudara-saudaraku, mari kita belajar firman kebenaran Tuhan. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Mari kita percayakan diri kita kepada Tuhan. Percayalah saudara, jangan kita lalaikan harta duniawi. Manusia tidak membutuhkan, sebenarnya harta dunia harus membutuhkan, sebab itu berkat Tuhan. Tapi berkat itu mari jangan kita salah gunakan. Jaga penguasaan diri. Ya. Kalau kita tidak memiliki harta dunia, bagaimana kita punya cara hidup? Itu sudah Tuhan berikan pada kita. Tapi jangan disalahgunakan. Belajarlah jangan menyalahgunakan. Berdoalah kepada Tuhan. Belajarlah penguasaan diri, supaya Tuhan memberikan keselamatan kepada kita di kelak kemudian. Sebab kehidupan manusia bukan hanya di bawah kolong langit dan di bawah dan di atas bumi ini. Masih ada kehidupan kita di kelak kemudian, di dalam kelak penghakiman yang terakhir oleh Allah, supaya kita dapat menjadi penghuni surgai kehidupan yang 1000 tahun. Jangan kita sampai tercapai kepada kehidupan di dalam neraka yang selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah mengubah kita menjadi dua makhluk, makhluk surgawi atau makhluk neraka. Sebab itu Tuhan mengingatkan kita, mari sewaktu hidup kita datang kepada Tuhan, mari belajar demi belajar, sekalipun pelan-pelan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, apapun goncangan iblis, Tuhan pasti menolong. Percaya. Tapi kita harus sabar, tenang. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus,
Kita hidup di dunia ini pribadi lepas pribadi sudah jago 80 tahun atau 70 tahun. Tentu Tuhan memesankan kepada kita, mari berjalan dalam kebenaran, supaya kita memiliki kehidupan 1000 tahun di kelak penghakiman Allah di dalam surgawi, yang tidak ada lagi deraian air mata dan kesusahan di sana. Tuhan mengingatkan dalam kebenarannya supaya menjadi penghuni surgawi, bukan menjadi penghuni neraka. Kalau kita mengamaui kuasa-kuasa kegelapan, ya tentu kita menjadi penghuni neraka. Kehidupan selama-lamanya susah di sana. Sudah susah senangnya hidup di dunia ini, lebih susah lagi di api neraka menurut firman-Nya. Tetapi kalau kita mengejar di dalam Tuhan, mengejar surgawi dalam kebenarannya, maka kita memiliki kehidupan yang tenang yang Tuhan janjikan bagi kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Kemungkinan ada terjadi dosa demi dosa dalam keterlanjuran perilaku kita. Marilah menundukkan diri minta pengampunan kepada Tuhan. Tapi jangan lagi dosa itu diulangi. Sebab manusia tidak ada yang sempurna, manusia tidak luput dari segala dosa. Tetapi Tuhan berkata, datanglah menundukkan diri kepada Tuhan, mintalah pengampunan. Tetapi benar-benarlah menjadi penguasaan diri di dalam kebenaran Tuhan, tetap bertahan. Maka Tuhan memberikan kasih setia pengampunan bagi kita semua. Mari belajar saudara-saudari, maupun remaja, maupun anak-anak, maupun bersuami istri, maupun yang tua, mari belajar penguasaan diri. Dunia semakin mengguncangkan. Lihat, terjadi saudara-saudariku dimanapun berada yang seiman, sekasih dan percaya kepada Yesus Kristus. Mungkin saudara-saudari sudah melihat gelombang dunia ini apa yang terjadi di wilayah Anda masing-masing dan juga di wilayah saya. Tergantung kita memahami, mencermati apa itu yang terjadi. Sebab itu Tuhan mengingatkan kita, mari belajar benar-benar datang kepada Tuhan, supaya kita dikuatkan. Bila itu sudah terjadi, sekiranya ada terjadi melakukan dosa-dosa seperti yang tidak kehendak Allah, mari menundukkan diri kepada Tuhan. Mari berdoa kepada Tuhan. Bertobatlah saudara-saudaraku, supaya Tuhan menyelamatkan kita di kelak kemudian. Terima kasih saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Inilah firman kebenaran Tuhan kita buat di channel kita YouTube Jurnal Polisi Online. Semoga kita diberkati Tuhan dan diselimuti semua dalam naungan doa kita bersama. Mari saling bersupport, mari saling mengingatkan di dalam doa. Percayakan Roh Kudus membimbing dalam kehidupan kita di dalam roh dan kebenaran daripada Tuhan, yang telah Tuhan janjikan menjadi sebuah roh penghibur, menguatkan kita menghadapi segala gelombang arus pencobaan, pengujian selalu datang. Tuhan tetap memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menguatkan kita, menghibur kita, supaya kita tetap bertahan di dalam roh dan kebenaran daripada Allah. Pada firman ini kita buat bagi khusus umat Kristen dan Nasrani dimanapun berada. Marilah belajar firman Tuhan. Kalau kita benar-benar datang kepada Yesus Kristus, ya, mari kita belajar pelan-pelan. Mari kita ikuti pernyataan-pernyataan firman ini. Sekalipun memang beban itu berat, tetapi Roh Kudus ada yang menolong kita. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Mari kita menundukkan diri. Inilah Bapa kebenaran-Mu, Engkau ajari kami melalui hikmat karunia daripada Tuhan. Penyertaan-Mu, siapapun Tuhan menonton video ini, berkatilah mereka dan selimuti mereka, kuasai mereka dengan Roh Kudus-Mu. Hikmati mereka Tuhan. Jadi kalau kami menjadi pelaku firman Tuhan, sanggup melakukan hal prakteknya kepada Tuhan, dan juga kami belajar mengampuni sesama, juga kami belajar rendah hati dan segala hormat di hadapan Tuhan, dan juga di hadapan sesama dengan naungan Roh Kudus daripada Tuhan yang seturut rencana dan kehendak Allah bagi kami semua. Naungilah kami semua Bapa, kuatkan kami apapun goda-godaan yang kami hadapi. Engkau yang tahu kekuatan kami,
Engkaulah memberikan kekuatan bagi kami. Pernyataan firman-Mu bagi kami, tidak akan kubiarkan beban yang tidak bisa Kau bebani. Aku tetap menolong-Mu dan percayalah Engkau kepadaku. Sebab itulah Bapa kami percaya, belajar demi belajar di dalam kebenaran Tuhan. Bila mana Tuhan ada keterlanjuran dosa-dosa, ampuni kami Bapa. Engkau yang tahu semuanya. Kami tahu bahwa Engkau Maha Pengampun. Dan ajari kami tidak akan mengulangi itu lagi hal terjadi dosa ini di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu perkenankanlah Bapa doa ini, berkati dan selimutilah kami. Berkati negara ini semua seturut rencana daripada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Hanya di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus kami telah belajar firman-Mu, menjadi pelaku firman Tuhan. Ajari kami, kuatkan, mampu datang kepada Tuhan. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Amin.